Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rifki Podelski Prakasita dari Teknologi Informasi kelas E angkatan 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tutorial agar meningkatkan performa komputer melalui upgrade perangkat keras. Materi ini diambil dari file presentasi yang sudah disediakan. Kita akan membahas secara mendalam mengenai kita dapat meningkatkan performa komputer melalui beberapa upgrade penting seperti motherboard, CPU, storage, peripheral, hingga power supply. Tema besar materi ini adalah bagaimana melakukan upgrade perangkat keras pada komputer Anda secara aman dan terstruktur, serta memahami garis besar dari materi ini terhadap dunia digital kita mungkin bisa bermanfaat untuk kita di dalam dunia kerja, bermain maupun berkarya secara kreatif. Dalam dunia teknologi yang berkembang pesat ini, komputer perangkat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hampir semua aktivitas dalam dunia digital kita memerlukan komputer yang responsif dan cepat. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan pengguna berubah, seperti software yang semakin berat dan hardware kita pun semakin lama semakin tidak mampu memenuhi tuntunan tersebut. Oleh karena itu, upgrade perangkat keras menjadi solusi utama untuk meningkatkan performa dan menunjang kebutuhan kita tanpa harus membeli komputer baru yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan upgrade yang tepat. Komputer yang lama pun dapat kembali bertenaga dan siap mengerjakan kebutuhan kita lagi. Upgrade perangkat keras. Pembahasan tentang cara upgrade berbagai komponen. Tujuannya, sebelum memulai upgrade, pastikan Anda mengetahui di mana dan bagaimana semuanya terhubung. Selalu buat catatan dalam jurnal untuk mencatat bagaimana komputer saat ini diatur. Cara cepat adalah dengan menggunakan ponsel untuk mengambil gambar item penting seperti bagaimana komponen terhubung ke motherboard. Gambar-gambar ini bisa sangat membantu saat merakit kembali komputer. Yang perlu kita fokuskan di sini adalah fokus pada motherboard, CPU, perangkat keras peripheral, dan power supply. Kita lanjut. Langkah-langkah untuk mengupgrade motherboard. Kebutuhan pengguna berubah. Langkah-langkah. Tujuannya, salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Anda dapat melakukannya dengan mengupgrade CPU, namun CPU baru harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. CPU baru mungkin memerlukan heatsink, kipas yang berbeda. Perakitan heatsink dan kipas tersebut harus secara fisik cocok dengan CPU dan kompatibel dengan soket CPU. Selain itu, perakitan tersebut harus cukup untuk menghilangkan panas dari CPU yang lebih cepat. Langkah upgrade motherboard ada 3 langkah, yaitu catat semua koneksi CPU, kipas, lead, casing, tombol, front panel. Lepaskan semua kabel dari motherboard lama, lepaskan kartu ekspansi dan simpan di kantong anti-statis. Catat posisi skrup dan penyangga metal dan non-metal. Langkah upgrade yang kedua, keluarkan motherboard lama, identifikasi konektor motherboard baru, power SDA, USB audio, front panel depan. Ganti IO cell lama dengan yang baru, pasang motherboard baru dengan skrup yang sesuai, hindari merusak ulirnya. Langkah upgrade motherboard part 3, sambungkan PCU, kipas, casing, LED front panel dan kabel lainnya. Pasang kembali kartu ekspansi, cek kabel, pastikan tidak ada yang longgar. Jika ada masalah, matikan PCU segera. Upgrade CPU. Cara meningkatkan performa upgrade CPU. CPU baru harus cocok dengan soket, kompatibel dengan chipset, didukung power supply, heatsink atau fan
harus sesuai dan cukup kuat mendinginkan. Wajib mengolekskan thermal compound. Tujuannya salah satu cara untuk meningkatkan daya komputer adalah dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan Anda. Dapat melakukannya dengan mengupgrade CPU. Namun, CPU baru harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam gambar. Terus habis kita upgrade CPU, mungkin kita juga harus upgrade perangkat penyimpanan. Tujuannya menambah kapasitas penyimpanan untuk menyimpan lebih banyak data, meningkatkan kinerja komputer terutama dengan mengganti HDD ke SSD, memberikan fleksibilitas dalam instalasi sistem operasi tambahan, misalnya dual bobot, meningkatkan keamanan data dengan mencadangkan data di drive tambahan. Upgrade penyimpanan langkah-langkah instalasi drive. Pasang drive ke bay kosong. Kedua, sambungkan kabel data SDA. Terus ketiga, sambungkan kabel power. Alasan upgrade storage, tambah ruang penyimpanan, kecepatan lebih tinggi. iOS kedua, file swap, fault tolerance, dan backup. Kita next slide. Upgrade perangkat peripheral. Perangkat peripheral perlu di-upgrade secara berkala. Misalnya jika perangkat berhenti beroperasi atau jika Anda ingin meningkatkan kinerja produktivitas, upgrade diperlukan. Berikut adalah beberapa alasan untuk mengupgrade keyboard dan mouse. Mengganti keyboard dan mouse dengan desain ergonomis seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah. Perangkat ergonomis dibuat agar lebih nyaman digunakan dan untuk membantu mencegah cedera akibat gerakan berulang. Kedua, mengonfigurasi ulang keyboard untuk menyesuaikan dengan tugas khusus seperti mengetik dalam bahasa kedua dengan karakter tambahan, menyesuaikan pengguna dengan terus yang ketiga, menyesuaikan untuk pengguna yang disabilitas. Upgrade keyboard diperlukan bila perangkat rusak, ingin meningkatkan produktivitas, membutuhkan perangkat ergonomis, mengetik bahasa kedua, kebutuhan disabilitas. Jika port terbatas, gunakan USB hub atau kartu adapter USB. Kita lanjut. Upgrade power supply. Meningkatkan perangkat keras komputer Anda kemungkinan besar juga akan mengubah kebutuhan daya komputer tersebut. Jika demikian, Anda mungkin perlu mengupgrade power supply, pasokan daya. Anda bisa menemukan kalkulator internet yang dapat membantu Anda menentukan apakah Anda perlu mengupgrade power supply. Cari dengan kata kunci kalkulator with power supply. Upgrade diperlukan jika kebutuhan daya meningkat. Gunakan kalkulator with PCU untuk menentukan kapasitas. Server dapat memakai dua PCU. PCU server mendukung hot swappable. Tujuannya daya stabil tambah cadangan bila PCU rusak. Manfaat upgrade perangkat keras komputer. Yang pertama, meningkatkan performa komputer yang sudah pasti. Upgrade seperti CPU, RAM, storage membuat komputer bekerja lebih cepat dan responsif. Kedua, memperpanjang umur perangkat. Dengan mengganti komponen tersebut, komputer bisa digunakan lebih lama tanpa harus membeli unit baru. Yang ketiga, mendukung software dan game terbaru. Aplikasi dan game modern membutuhkan spesifikasi lebih tinggi. Upgrade kemungkinan komputer memenuhi persyaratan tersebut. Keempat, efisiensi kerja dan produktivitas. Proses multitasking, editing, desain maupun pekerjaan berat menjadi lebih lancar. Kelima, kapasitas penyimpanan lebih besar. Upgrade storage memberikan ruang lebih untuk data dan aplikasi dan backup. Hemat biaya.
Upgrade komponen tersebut lebih murah dibanding membeli komputer baru secara keseluruhan. Sistem lebih stabil dan aman, PSU yang lebih baik, pendinginan efektif, serta hardware baru meningkatkan stabilitas dan mencegah overheat. Kedelapan, fleksibilitas dan penyesuaian kebutuhan. Pengguna bisa menyesuaikan komponen persyaratan kebutuhan uniknya, seperti gaming, editing, kantor, server, dan lain-lain. Hiburan dan kreativitas setelah upgrade perangkat keras. Hiburan gaming lebih seru, lancar, live streaming lancar, musik dan audio maksimal, VR dan simulasi lebih realistis. Kalau untuk di dunia kreativitas, editing dan video lebih cepat, eksploratif, teknologi baru, konten digital lebih mudah, grafis dan animasi lebih maksimal. Sisi lain dunia digital setelah upgrade perangkat keras komputer. Akses ke teknologi digital tingkat lanjut. Bisa menjalankan aplikasi berbasis AI, big data, rendering 3D, hingga simulasi digital tanpa hambatan. Dunia digital terasa lebih luas dan canggih. Terus pengalaman multimedia generasi baru, streaming 4K, 8K, audio high resolution, dan grafis sinematik yang sebelumnya tidak bisa dinikmati pada perangkat lama kita. Dunia hiburan digital menjadi impresif. Dunia kreator digital lebih profesional, editing video cepat, desain lancar, dan pembuatan animasi real time, mengubah pengguna dari sekedar penikmat menjadi pencipta konten digital. Itu bisa kemungkinan. Interaksi global tanpa batas, bisa berkolaborasi online dengan creator, developer, atau game di seluruh dunia. Dunia digital terasa seperti ruang kerja atau ruang bermain global. Kesimpulan upgrade perangkat keras komputer. Upgrade perangkat keras komputer dilakukan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang umur perangkat, dan menyesuaikan kebutuhan pengguna yang berkembang. Proses upgrade dapat membackup motherboard, CPU, mencakup motherboard, CPU, RAM, penyimpanan, peripheral, hingga power supply. Setiap komponen memiliki syarat kompatibilitas yang harus diperhatikan, seperti soket CPU, dukungan chipset, jenis memori, dan kebutuhan daya. Selain itu, pemasangan harus dilakukan dengan hati-hati, menggunakan prosedur anti-statis agar komponen tidak rusak. Melalui upgrade yang tepat, komputer dapat menjadi lebih cepat, lebih stabil, dan mampu menjalankan aplikasi atau game yang lebih berat tanpa harus membeli perangkat baru secara keseluruhan. Oke, terima kasih.